Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Alhamdulillah saya udah dapat ya, ini misi kedua ya, udah dapat GPU-nya di harga 1,5 juta. Kan kemarin budgetnya 1,5 juta, ternyata ini agak lebih sedikit ya, karena budget 1,5 juta itu tuh nanggung ya, banyak mendang-mendingnya. Kalau kesini lebih murah, nanggung sedikit lagi gitu ya. Jadi ya udah deh, ini lebih sedikit dan ya mudah-mudahan nanti pas lah kita tancapkan di prosesor dan motherboard yang sebelumnya di misi pertama udah saya buat videonya. Kira-kira PGA-nya apa? Nah, kita akan langsung saja buka di sini. Tapi sebelumnya, karena ini akan dilakukan langsung ke pengujian ya, sekaligus saya tes PGA-nya, tes suhunya, tes performanya dan sebagainya. Jadi saya udah siapkan PC di sini dan nanti saya tampilkan monitor untuk pengujian lengkapnya. Sekarang kita lanjut bongkar paketnya, oke? Let's go. Oke, kita langsung saja buka. Ini dia GPU-nya. Karena ya, ini tuh saya tadinya mau COD-an di daerah Bandung, tapi ternyata ya lumayan agak cukup jauh juga. Akhirnya saya pakai gosen ya, dianterin ke rumah langsung. Dan itu juga nambah budgetnya lumayan tuh, ongkos gosen tuh lumayan cukup mahal, sekitar 57 ribuan lah kalau nggak salah. Nanti saya akan tampilkan ya di monitor. Ini dia dapat 1,6 jutaan ya si PGA ini, karena budget yang kemarin kan rencananya tuh buat PGA 1,5 juta aja, tapi ternyata budget segitu tuh nanggung banget teman-teman ya. Nah, saya mau beli 1,5 juta, ada yang jual 1650 Super ya, ada boxnya, ada garansinya juga. Tapi ketika saya cari-cari lagi, ternyata 1660 Super bekasnya ya, harganya 1,6 jutaan. Jadi terpautnya tuh sekitar 100 ribu, tapi performanya dari 1650 Super ke 1660 Super bisa naik 15% ya. Jadi, aduh, tanggung gitu ya, beda 100 ribu kita bisa mendapatkan 15% performa lebih tinggi. Ya udah deh, akhirnya ya saya putuskan untuk beli 1660 Super aja. Nah ini kondisinya itu nggak ada boxnya, ya boxnya cuma seperti ini aja ya. Jadi hanya batangan dapatnya. Tapi kalau misalnya kita melihat garansi resminya tuh kan 3 tahun ya. Nah ini segel WPG-nya 24 Maret 2021. Kalau 3 tahun otomatis sampai 2024 bulan Maret ini masih ada garansinya. Sekitar 4 atau 5 bulan lagi lah. Ya lumayan lah ada garansinya ya. Saya juga nggak tahu ya ini si penjualnya bekas mining atau bekas gaming. Tapi dia bilangnya bekas gaming aja. Ya nggak apa-apa lah bekas gaming atau mining gitu ya. Yang penting kondisi GPU-nya, suhunya aman, performanya stabil, dan nggak ada masalah. Yang penting itu aja gitu. Karena kan kita juga nggak tahu ya, nggak bisa kontrol jujur apa enggak si penjualnya. Kalau kita melihat fisiknya, memang ini bersih banget ya. Fan-nya bersih gitu, nggak ada debu. Terus si heatsinknya juga ini masih putih ya, masih bersih. Biasanya kalau GPU yang udah kerja panas, kerja berat gitu ya, ini tuh biasanya menguning ya, menguning dan kelihatan kayak mau keropos. Kalau ini masih ya kayak baru lah gitu ya, like new gitu ya, masih putih, masih bersih. Jadi mudah-mudahan kondisinya ini masih tetap prima gitu ya. Nah, si GTX 1660 Super ini tuh dirilis tahun 2019, jadi umurnya udah sekitar 4 tahunan ya. Dan ini tuh termasuk arsitektur Turing. Namun sayangnya belum support untuk menjalankan DLSS atau fitur-fitur terbaru yang dihadirkan oleh si Nvidia. Tapi untuk performa main game-game, menurut saya sih untuk main game di tahun 2023 ini masih siap libas lah. Apalagi nanti kalau misalkan mau dipakai live streaming ya, rencananya kan mau live streaming, editing, tentunya 1660 Super ini jauh lebih unggul performanya dibandingkan 1650 Super gitu ya. Oke, kalau fisiknya udah ya seperti ini. Fisiknya masih oke. Di sini ada HDMI, ada DisplayPort, ada DPI hub-nya juga. Terus dia tuh menggunakan 1x8 pin. Nah, ini 1x8 pin untuk power supply-nya. Terus dia ada dual fan juga. Kondisinya ya menurut saya sih bagus lah ya, bersih. Sekarang kita akan tes ya bagaimana suhunya, performanya. Saya langsung tancapkan aja di PC ini. Ini kebetulan menggunakan 13400F ya, RAM-nya DDR5. Kenapa Bang nggak langsung tancap aja ke Core i5 7400-nya?
Pertama, memori RAM belum pada datang. Jadi untuk pengujian performanya saya pasangkan aja dulu di PC yang udah ready ya, udah ada power supply-nya, udah ada memori RAM-nya. Nanti kalau misalkan udah normal ya, udah tidak ada kendala sama sekali, baru saya di video selanjutnya mau rakit PC kemungkinan 4 jutaan gitu ya. Oke, kan gampang aja sih pasang GPU mah gitu, nggak usah pakai baut-baut, nggak usah pakai obeng-obeng gitu ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kalau misalkan kalian tancapkan power pin, ini harus benar-benar rapat ya, supaya nggak terjadi short atau panas yang berlebih di sini yang mengakibatkan nantinya tutung gitu ya, si ininya ya, meleleh gitu. Jadi harus benar-benar nancap dan semuanya. Oke, sekarang kita akan langsung nyalakan, kita tes bagaimana performanya. Let's go. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita tes game ya, saya pengen dulu tes Purmak ya, meskipun jangan terlalu berat lah ya. Di sini presetnya Full HD aja ya. Kira-kira suhunya berapa dan penggunaan TDP-nya berapa? Karena untuk spek yang kita tahu ya, si GTX 1660 Super ini punya arsitektur Turing. Dia tuh 6 GB 192 bit GDDR6 dan berjalan di interface PCIe 3.0x16. Terus untuk TDP-nya up to 125 watt ya. Jadi kalau misalkan nanti lihat apakah dia TDP-nya bisa nyampe maksimum ya atau di bawahnya gitu ya. Kita akan lihat di sini dan nantinya bakalan langsung ketahuan. Bentar, saya buka dulu MS Afterburner supaya nanti kelihatan di pojok layarnya ya. Oke, kita langsung saja 1080 Purmak. Oke, mudah-mudahan di sini ya kalian bisa lihat ya. Nah, oke. Di sini dia udah berjalan 99% usage GPU-nya. Terus suhunya, nah ini suhunya 55 derajat Celcius. Ini baru ngegas ya, nanti pasti bakalan naik. Dan untuk GPU-nya, wattnya 125 watt. Wah, berarti memang udah performanya udah maksimal lah ya. Kita tinggal lihat suhunya. Apakah suhunya ini panas banget atau tidak ya? Karena suhu GPU kalau misalkan udah kurang aman, biasanya suhunya di atas 85 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan di bawah 85, nah itu GPU masih tetap aman-aman aja. Apalagi kalau di bawah 75. Aman banget lah ya. Nah ini sampai akhir, sampai nanti keluar skornya, kita lihat suhu maksimumnya berapa ya. FPS-nya mah ya 94, karena mungkin kebantu sama prosesor juga cuma 12% lah ya. Ini, nah udah oke. Kita akan lihat di sini skor yang didapat 5.685 poin dan maksimum suhunya 69 derajat Celcius. Jadi ya tentunya masih aman-aman aja lah ya. Suhunya masih aman. Sekarang kita akan tes ya ke performa gaming. Let's go. Oke, sekarang kita akan tes game ya. Ini game Horizon Zero Dawn. Lumayan cukup berat ya. Kalian bisa lihat di sini suhu GPU-nya di 74 derajat Celcius. Ya memang game ini memakan GPU bener-bener keras banget ya, 99% tuh ya. Saya coba dulu sambil record screen-nya supaya nanti kalian bisa lebih detail ya. Terus untuk prosesor ini masih ya, prosesor masih nggak terlalu berat ya, apalagi ini Intel Gen 13 ya, 30%-an. Terus untuk watt GPU ya udah maksimum seperti tadi di pengujian Purmak ya, 123, 125, 126. Jadi udah udah full load lah ya, 125 watt karena TDP-nya yang dikasih juga 125 watt. Terus untuk suhu mungkin ini terbilang cukup lah ya, nggak terlalu panas karena di sini juga masih di bawah 85 derajat Celcius ya, tapi hampir mendekati 80 gitu ya. Ini fan-nya juga udah sedikit terdengar, tapi nggak terlalu berisik sih, masih aman. Apalagi kalau misalkan nantinya pakai fan yang airflow-nya cukup bagus ya, terus ditutup juga mungkin suhunya bisa sedikit ketolong. Apalagi kalau kita pakai di ruangan ber-AC, bisa jadi ini GPU-nya lebih turun tuh, nyampe 80 derajat Celcius gitu ya. Masih oke lah ya untuk game seberat ini ya.
Walaupun tadi idle-nya nyentuh di 35 derajat Celcius ya, tapi ketika full load, nah ini bisa nyampe 80 derajat Celcius. Keren banget ya. Lumayan lah ya. Intinya ya memang PGA bekas seperti ini ada plus minusnya lah ya. Ya mungkin ini si thermal pad-nya atau fan-nya performanya udah enggak 100% ya. Thermal pad-nya juga udah mulai kering gitu ya. Sehingga mendinginkan si GPU tidak semaksimal ketika kita beli GPU baru. Tapi kalau misalkan kita pikir-pikir lagi ya, beli 1660 Super yang baru, harganya tuh sekarang di 2,5 jutaan ya, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nggak naik atau nggak turun lah. 2,6, bahkan di brand-brand yang cukup punya kelas high-end bisa nyampe 2,9. Bahkan yang ada garansinya aja, bekas ya, ada garansinya gitu ya, itu ada yang jual sampai 2,4 jutaan gitu ya, 1660 Super. Ya memang disitulah ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Nah kalau misalkan kita cari GPU yang nggak ada boxnya gitu, tapi kondisinya ya bagus lah seperti ini ya, nggak 100%, tapi tetap masih bisa dipakai untuk main game ya, bisa dipakai untuk rakit PC ya. Dengan harga 1,6 juta, ya menurut saya sih worth it aja gitu ya. 1,6 juta punya performa segini kenceng gitu ya. Kalau misalkan kita carinya dari Radeon juga sebetulnya bisa, kita bisa cari 1660 yang second, bisa jadi di harga 2 jutaan sekian lah ya. Atau kalau pengen main gamenya aja bisa cari RX 6500. Itu pasti harganya hampir mirip kayak gini lah. 16, 17 gitu ya, harga bekasnya gitu. Kalau misalkan kita nyari yang lebih murah lagi ya tentunya banyak ya. Yang generasinya lebih jadul kayak GTX 1660, GTX 1050, GTX 1060, tapi itu udah sangat jauh banget lah ya. Umurnya mungkin kondisi fisiknya juga atau kondisi PGA-nya udah jarang banget yang masih mulus ya. Mungkin harganya bisa 700 ribuan atau 800 ribuan, tapi performanya dan keawetannya tetap kurang rekomend gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan GPU ini videonya singkat aja sih ya. Yang penting tahu gitu kan bahwa performa GPU-nya masih cukup bagus. Nanti kita akan rakit di video ketiga ya, dengan menggunakan prosesor yang kemarin dibeli dan ini GPU-nya yang udah saya beli. Tapi saya tinggal nunggu memori RAM, terus SSD, terus casing. Saya belum ada. Ya mudah-mudahan minggu ke depan udah datang semua. Jadi saya akan langsung rakit PC 4 jutaan. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.